kita nggak tahu dengan takarannya, bagaimana minum obatnya. Tentu saja kan ada takaran-takaran, batasan-batasannya nih. Nah, yang kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita ingin mengolah obat-obat tradisional ini, atau untuk jika kita mau konsumsi, apakah harus pokoknya minum aja gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa lagi di podcast Bongen, obrolan generasi milenial sehat. Dan kali ini saya Zukar yang akan memandu dan menemani sobat sehat dengan obrolan seru dan santai dengan para narasumber yang sangat spesial. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang sangat spesial dan membidangi dengan obat-obat tradisional. Dan tema kita kali ini adalah payo nanam obat tradisional di rumah. Baiklah, langsung kita sapa saja narasumber kita kali ini, Ibu Imelda, SSDMkes, Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kabupaten Musi Banyuasin. Oke Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Bu. Ya baiklah, mungkin di sini Pak Zukar ya, karena pelayanan kesehatan tradisional ini belum dikenal karena seksi ini baru, ibaratnya kalau anak masih TK. Jadi belum terkenal seperti yang lain. Jadi, embrio. Ya, mungkin jadi saya perlu sekali memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Masalena, SSDMkes. Saya sebagai kasih atau subkon yang sekarang namanya di pelayanan kesehatan tradisional. Di seksi pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Ya. Itu kira-kira sekilas Bu. Kalau ada profesi lain boleh sambil sebelum masuk intro ke sini? Apa? Profesi lain? Boleh tidak? Sombong-sombong dikit? Boleh. Di sini berkarya kenapa saya benar-benar yang melatar-belakangi menyukai obat tradisional ini, karena begitu saya mendalami, alhamdulillah dari obat tradisional ini saya terpilih sebagai wanita inspiratif. Mantap itu. Tahun 2021 kemarin saya menjemput faedah kelot untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Mantap. Oke, mungkin tepuk tangan dulu kali ya. Mantap Bu Emil. Ya, jadi sebenarnya saya itu sudah terkenal Pak. Oh, terkenal. Boleh sombong ya Bu ya? Iya betul. Iya. Terkenal, sudah masuk koran. Akan tetapi gini loh Bu, mungkin Ibu ini sobat sehat ini sudah paham, belum juga paham ya, atau mungkin ada yang belum tahu, sebagian sudah tahu kali ya, ada mungkin belum tahu apa sih obat tradisional. Nah, mungkin dijelaskan nih apa sih yang dinamakan obat tradisional ini Bu? Apakah pil gitu ataukah yang jamu-jamu mungkin? Sebenarnya obat tradisional itu sudah ada sejak nenek moyang kita, dan filosofinya obat yang sekarang kita minum, obat medis itu sebenarnya sumbernya itu nenek moyangnya itu dari tanam-tanaman, dari obat tradisional. Kemudian seperti aspirin itu pertama kali dari tanaman dendalu. Kemudian oleh PT Bayer diubah menjadi asetosal. Asetosal diproduksi sampai sekarang. Aspirin itu yang untuk menurunkan tekanan darah itu ya? Mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri. Oke. Nyeri ya, asetosal. Nah, kemudian seperti obat kanker. Iya. Itu kan yang digunakan sekarang taksol, itu dari tanaman taksus, kemudian digunakan sebagai obat anti kanker. Nah, jadi obat tradisional itu adalah campuran atau ramuan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, atau dari kombinasi keduanya yang digunakan untuk pengobatan yang turun-temurun sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Tetapi Pak, harus sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Oke, benar-benar. Artinya memang obat tradisional ini memang sudah ada sebelumnya. Dan kali ini karena memang tren pada saat ini lagi boomingnya juga karena menggunakan obat-obat tradisional ini. Dan mungkin kita akan kembali ke back to nature ya, kembali ke alam. Apa yang harus kita lestarikan, kita manfaatkan apa-apa yang bisa ada di lingkungan kita ini ya Bu. Kita kembalikan ke alam, seperti misalnya sekarang Pak, kita tahu kan antibiotik sekarang sudah banyak resisten. Iya benar-benar. Kenapa? Karena bakteri sekarang sudah pintar. Jadi sudah kebal ya. Sudah kebal. Itu karena apa? Karena bakterinya pintar Pak. Jadi bakterinya pintar, begitu antibiotik masuk, misalnya kalau orang pedikol atau sejenis penisilin masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bakteri itu memompa zat-zat tadi keluar, sehingga terjadilah kekebalan. Nah,
Tidak mempan lagi ya, Bu, tidak ya? mempan lagi. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita kembalikan ke alam. Vaccinate. Ya, jadi kalau kita minum antibiotik itu gabungkanlah dengan minum green tea. Itu akan menjadi aktif kembali. Oh gitu ya. Ya. Ada ini ya, alaminya ya. Oke, Jadi jangan oke. salah, obat tradisional itu kuno. Obat tradisional itu padahal banyak manfaatnya. Iya, Kalau kadang-kadang kita- animo masyarakat ini, buat Rana nggak meyakinkan ini, Ya, nggak sembuh, betul, banyak. takut nggak, nanti nggak sembuh nih makan obat ini, Ya. ya. Karena ini kan obatnya alami loh, Bu, ya. Iya. Takutnya kita nanti akan ada beberapa hal yang membuat kita salah dalam mengolah, atau nanti kalau kita mengenalkan dengan masyarakat nih obat ini, obat tradisional seperti kata Ibu tadi, ini obat untuk penghilang rasa nyeri. Terus kita nggak tahu dengan takarannya, bagaimana minum obatnya. Tentu saja kan ada takaran-takaran, batasan-batasannya nih. Nah, yang kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita ingin mengolah obat-obat tradisional ini, atau untuk jika kita mau konsumsi, apakah harus pokoknya minum aja gitu? Nah, itu Pak ya. Itulah kembali kita tuh harus tanya pada ahlinya. Benar. Bukan saya berarti ahli, Ya. tapi di sini saya tahu. Jadi yang harus diperhatikan dalam mengolah obat tradisional itu 4T 1W. Ya. Ya. Jadi T itu tepat menggunakan bahan baku. Nah, Nah, jadi misalnya obat untuk penurun darah, kita bisa gunakan daun salam, serai, atau seledri, banyak jenisnya. Misalnya untuk penyakit diabetes kita gunakan pare dan lain-lain. Nah, yang T yang kedua tepat dosisnya, Pak. iya. Jadi waktu ingat nggak Pak, waktu masa pandemi Iya, kita iya. menggunakan daun sungkai. Daun sungkai. Jadi banyak orang berbondong-bondong metik Minum. daun sungkai. Sampai ada yang lemas-lemas loh, Bu, minum itu. Nah, itu yang salah dosisnya Pak. Kenapa? Ada yang bilang dosisnya 7, 9, 11. Nggak tentu, ada yang Ya, ada yang sebaskom. sebaskom. Begitu teler nyalain, sungkai aku tidak cocok daun sungkai. Iya, benar, Nah, benar, padahal itu ada ilmunya. Jadi daun sungkai itu atau sejenis daun-daun yang lain, takarannya itu Pak, yang paling tinggi dosisnya itu 5 lembar. Oh. 5 lembar itu untuk dosis seperti kita dewasa Pak ya. Bapak sudah dewasa ya? Lansia kali, Bu. Ya. Jadi tapi masih muda Pak ya. Eh, Ya. Ganteng kan? Ganteng juga dikit. Kaki. Jadi dosis yang paling tinggi itu pada dosis dewasa itu Benar. 5 lembar. Begitu dia memasuki lansia itu dosisnya turun Pak. Oh. Jadi tinggal- bukannya tambah naik ya. Bukan. Kalau tambah karena ini kali efek daya tahan tubuh kali. Ya? Jadi dosis yang tertinggi itu dosis pada dewasa itu 5 lembar. Begitu dia lansia sama takarannya dengan anak-anak, dengan remaja. Dengan remaja ya. Jadi cuma 3 lembar. Nah, tapi begitu anak-anak dosisnya cuma 1 lembar. Itu tepat dosisnya. Iya, paham. Yang Dosis. T kedua tepat penggunaannya. Jadi misalnya obat misalnya apa ya? Obat kunyit. Ya. Kunyit itu untuk trimester pertama, ibu hamil trimester pertama itu tidak boleh digunakan. Jadi boleh digunakan trimester ketiga. Kemudian tepat cara penggunaannya. Tadi daun sungkai tadi orang ambil semua daun dari atas sampai bawah. Padahal yang sudah penelitian itu daun muda, Pak. Daun muda. Yang muda. Kalau memang daun muda tuh emang enak loh, Bu. Iya, Daripada daun daun muda. tua kan. Bener kan? Yang muda-muda, tapi tidak semua muda itu dosisnya boleh. Boleh ya. Iya. Tapi yang muda itu memang agak lebih ranum. Iya. Ya, aku Yang ranum itu yang tua, Pak. tua pengalaman. Ya, oke, lanjut. Ya, terus W yang terakhir Pak ya, 1W. W itu waspada terhadap efek samping. Jadi sebenarnya ada yang bilang bahwa obat herbal itu aman. Tidak semua obat herbal itu aman. Jika tidak tepat digunakannya ya. Ya, tidak menggunakan 4T dan 1W. Benar. Gitu ya, Pak ya. Oke. Ya. Artinya dalam pengelolaan obat tradisional juga harus banyak yang perlu diperhatikan ya. Benar. Pertama mungkin tepat bahannya, dosisnya, gunanya untuk Cara apa. penggunaannya ya. Dan waspada efek sampingnya gimana. Iya. Nah, dan juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini banyak sekali nih obat tradisional yang sampai dari yang dewasa, tua, sampai ibu hamil, penyakit apapun bisa menggunakan obat tradisional ya Bu ya. Artinya banyak sekali manfaatnya. Dan juga kalau tepat guna harus juga tepat juga nih kawan-kawan sobat sehat ya.
jangan asal makan obat nih seperti yang tetangga saya kemarin minum obat itu. Karena gini Bu, kadang-kadang masyarakat nih ngerebus daun sungkai itu kalau tidak terasa merah, tidak terasa ini nggak berasa gitu, harus merah benar. Padahal harus terasa kelotnya nih. Padahal cukup 1 atau 3, 5 atau 2 sesuai dosis itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Memang kita ini selaku manusia kalau nggak greget, nggak ada pas keluarnya itu sering kita ini melewati dosis karena pengen terlalu cepat sembuhnya ya kali ya. Ya, padahal itu kan harus sesuai dengan ilmunya. Benar. Karena penelitian itu kan daun sungkai yang muda, bukan daun sungkai yang bawah, yang sudah tua-tua itu diambil. Ini kebanyakan semua daun sungkai diambil. Ya Pak ya, Bapak sudah minum daun sungkai Pak? Sudah. Pahit tak Pak? Lumayan, tidak terlalu pahit sih, tapi lumayan. Tidak sepahit kehidupan ya Pak ya? Kalau itu ya benar Pak, kadang tidak sepahit rasa yang tertinggal selama ini loh. Oh ya. Rasa yang tertinggal selama itu susah di move on kan. Curhat. Oke. Kalau segi ini loh Bu, kan kita ini tahu nih obat-obat tradisional nih itu seperti T4 T1 tadi. Kalau segi keamanannya nih, kalau aman enggak kira-kira obat tradisional? Mungkin sobat sehat pengen tahu ya, aman enggak ya obat tradisional ini? Jangan-jangan ini obatnya enggak aman atau mempunyai efek samping jangka panjang gitu ya. Benar kan? Ya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya Pak sangat bersyukur ya diajak ngobrol seperti ini karena banyak yang belum tahu tentang obat tradisional itu aman, banyak persepsi yang salah kan. Dulu Pak sebelum pandemi saya curhat juga Pak ya. Sebelum pandemi obat tradisional itu tidak ada yang tidak ada yang menoleh Pak. Apa sih obat tradisional? Padahal sudah kami panggil, oi, masih tidak noleh Pak. Sejak sudah pandemi ini tidak kami panggil dia dekat. Memang gini loh, setiap sesuatu ada masanya, setiap masanya ada waktunya. Ya, nyambung ya Pak ya. Jadi gini Pak, jadi waktu mungkin masa pandemi kemarin, orang kan takut ya Pak ya, takut ke tenaga kesehatan, takut ke puskesmas, kemudian takut ke rumah sakit. Akhirnya berlari ke ini ya, ke obat tradisional. Akhirnya berlari ke obat tradisional, tetapi tanpa ilmu, tanpa bertanya, tanpa itu menjadikan obat tradisional tadi tidak aman. Ya benar-benar. Ya, tadi begitu kelayangan minum obat sungkai, dia ngomong obat sungkai yang salah, padahal mungkin dosisnya tidak tepat. Kemudian ada obat-obat yang memang ada mengandung racun, ya, seperti buah saga itu tidak boleh, ya. Kemudian tapak darah juga bisa menyebabkan halusinasi. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa obat yang memang tidak aman. Kemudian juga tidak aman itu disengaja. Misalnya obat tradisional yang bubuk Pak ya, dicampur dengan obat kimia. Nah, jadi itu lebih berbahaya dari obat kimia itu sendiri Pak. Kalau obat jamu-jamuan dicampur obat kimia, misalnya obat penghilang nyeri itu dicampur dengan dexamethasone. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya bahwa obat itu memang sudah dicampur obat kimia? Nah, begitu Bapak seduh, misalnya obat bubuk, Bapak seduh, di atasnya itu terapung putih-putih atau hijau-hijau. Iya, tidak nyatu. Kan jamu-jamu gitu, Bu ya? Iya. Menggapung ke atas itu dia mengandung obat kimia. Dicampur dengan obat kimia. Gitu. Betul Pak, sobat sehat tahu ya, kalau kita lagi ada ya, kadang-kadang kita jamu keliling itu ya. Ada jamu yang dimasuk ke dalam seset gitu ya. Iya, seset. Kita tuangkan dalam air putih. Diseduh. Itu akan kalau dia tidak ada zat kimianya, dia akan mengapung ya. Nah, itu informasi sekali lagi ya. Ini informasi yang sangat bagus karena saya pun baru tahu sekarang bahwa itu kalau memang untuk mengetahui bahwa ini obat ini mengandung zat kimia atau tidak, dengan cara obat seset tadi atau jamu seset tadi kita masukkan diseduh dengan air, dia akan mengapung. Tidak Misalnya nyatu, ada putiran putih atau hijau. Itu artinya dia mengandung obat kimia. Mengandung obat kimia ya. PKO istilahnya, itu kan Pak ya. Nah, itu tidak aman. Yang kedua itu cara pengolahannya Pak. Jadi cara pengolahan misalnya dia menjemur terkontaminasi dengan tidak steril. Tidak steril. Cara pengolahannya. Cara pengolahan tidak steril. Karena gini, masyarakat ini tahunya kalau ini obat ini gunanya sudah pokoknya dikelola situ, tidak
bahkan tidak memperhatikan Iya. kebersihan apalagi kesterilannya ya Bu Iya. ya. Akibatnya bukan mengandung menambah sehat, bahkan Tapi- menambah penyakit lain Iya, ya. menimbulkan penyakit lain. Penyakit lain ya benar-benar. Kalau ini kan yang lebih tren nih Bu ya, di masyarakat ini yang lebih tren ya, obat tradisional itu jamu. Ya. Nah, kalau menurut Ibu nih si jamu ini apa? Sekarang masyarakat ini tahunya si jamu ini obat gitu ya, bukan obat. Yang jamu-jamu ini obat nih. Menurut Ibu apa maksud apa kira-kira apa sih pendapat Ibu tentang jamu ini? Jamu ini sebenarnya salah satu kekayaan Indonesia, ya. Jadi jamu itu merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita pertahankan. Malah saya itu suka sekali dengan statement dari guru saya, Dr. Kintoko. Jadi dia itu statement jamu itu harus menjadi tuan rumah di Indonesia dan menjadi tamu kehormatan di bangsa lain. Oh, Wah. ya emang keren Ya, kan? nah sekarang nanti Pak mungkin di kesempatan lain saya akan membuat jamu milenial. Itu kami singkat dengan Jamila Seksi. Cie, mantap tuh. Jamu milenial sehat untuk dikonsumsi setiap individu. Mantap, Jamila mantap, Seksi. mantap. Ya. Nah, jamu itu Pak itu warisan nenek moyang harus kita kembangkan. Tapi statement yang dari kecil kita ditanamkan di otak kita bahwa jamu itu pahit, jamu itu Pahit, tidak enak. tidak enak. Karena itu Bahkan- kami sekarang sudah membuat jamu misalnya es krim dari temulawak. Kadang-kadang gini loh, maaf ya, Iya. kadang-kadang kita bukan mendeskripsikan apa namanya ras gitu kan. Iya. Jamu itu pokoknya yang minum jamu itu orang Dusun. Jawa gitu ya. Oh, Kalau iya. kita nih jarang minum jamu ya, apalagi Sumatera. Padahal dari segi kesehatan dan kebermanfaatannya sangat banyak sekali sudah Iya, jelaskannya ya, sobat sehat. Asal 4T, Iya, 1 1 W W tadi. itu ya. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang ini nih, Ya. bagaimana sih masyarakat nih Bu ya, setelah tadi dijelaskan, kira-kira animo masyarakat terhadap tanaman jamu obat tradisional ini, Ya. apakah memang sudah menjadi tradisi atau mungkin baru mulai nih Pak? Mungkin biar mereka tahu nih. Gini Pak, kalau di Jawa sekarang jamu-jamu itu sudah masuk hotel-hotel besar. Ya benar. Ya, sudah masuk hotel-hotel besar, sudah menjadi coffee drink di setiap ada apa? Welcome to drink. Iya. Kalau di hotel-hotel besar ya. Hotel-hotel besar pada Kayaknya saat ada rapat, seri, pada saat ada rapat. pedas, ya. Jadi kemarin Pak juga karena saya ini merangkap Ibu Ketua PKK di kecamatan. Jadi kemarin saya ada perusahaan-perusahaan datang, saya juga waktu itu paparan. Jadi saya sombong dikit Pak ya. Boleh. Jadi Tidak apa-apa. jadi saya itu menyuguhkan minuman jamu, tapi jamu milenial kata saya tadi Pak. Jadi kami bikin milkshake kelor. Milkshake kelor. Milkshake Ih, kelor. mantap. Itu rasanya gimana nih Bu? Rasanya milkshake kelor. Itu jadi favorit kemarin. Iya. Milkshake kelor, kemudian es krim temulawak. Kemudian saya juga bikin minuman lejase, lemon jahe serai. Pasti nggak enak tuh ya? Oh, Nggak enak pasti. enak Pak. Enggak. Nah, jadi yakin saya nggak enak tuh. nggak enak kalau Bapak Belum nyoba makannya nih. sambil Nggak, belum kacang. coba. Coba dicoba dong. Iya. Bawa sini nanti Nah, sekali-sekali mungkin datanglah nanti- di podcast Bongin ini, bawa ke sini. Ini apa namanya? Milkshake apa tadi? Milkshake kelor. Milkshake kelor. Nanti susunya hilang Pak. Udah apa-apa. Karena penggemar nih kelor. Iya. Dan sekarang kelor itu jadi tren juga di Kabupaten Musi Banyu-Aceh. Iya, itu. Jadi apa namanya? Tren brand Jadi program ya di program Kabupaten kelorisasi di Sip, MUBA nah. ini untuk mengatasi stunting. Begini Pak, sebenarnya saya tidak tahu apa statement itu untuk pembodohan kepada masyarakat ya atau tidak. Kemarin kan waktu kita dulu dibilangin anak-anak jangan makan ikan nanti cacingan. Benar. Ya. Kemudian jangan makan kelornya nanti susunya hilang. Benar. Padahal itu semuanya gizinya sangat bagus. Padahal bagus ya Bu ya. Bagus, makanya WHO bilang bahwa kelor itu miracle of tree, pohon ajaib. Bahwa Nah. ya. Kalau di Filipina dibilang temannya mama. Kenapa? Karena begitu hamil, begitu dia melahirkan, begitu dia punya anak,
kelor yang disuguhkan. Benar ya. Padahal saya pernah juga baca-baca di buku itu daun kelor juga untuk obat kencing manis, ya, obat untuk penurun darah, bahkan obat. sekarang lagi dibumingkan untuk kecantikan. Karena dia katanya tuh Pak, bukan katanya, ini saya dapat dari Blora, dari Pak Dudi itu, katanya kelor itu bisa menjadi stem cell. Iya. Jadi dia bisa meregenerasi sel-sel asal nutrisi di tubuh kita itu bagus. Benar. Ibarat mobil harus ada bensin. Betul, sip. Gitu. Artinya benar nih sobat sehat ya, jangan mau kalah nih dengan pengalaman Ibu Imelda ini, bahwa sepertinya sobat sehat yang wanita ini ya lebih banyak manfaatnya ini tentang daun kelor ini ya. Terutama kalau mendengar tentang kecantikan itu pasti sobat sehat ini pasti geleng-geleng, apa sih Bu kiat-kiatnya ya. Nanti mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan ada episode selanjutnya Bu Imelda ya. Obat tradisional untuk kecantikan. Obat tradisional untuk kecantikan. Jadi tema eksklusif kita ya. Iya. Nah, kalau ini kan nggak mungkin nih, banyak sekali obat-obat tradisional, tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita ini yang menjadi yang harus kita adakan ya, bahkan harus kita tanam di lingkungan kita. Kira-kira yang menurut Ibu Imelda nih ya, apa sih yang kira-kira wajib dan mungkin harus ada di tanaman itu di lingkungan kita atau di halaman kita? Ya. Gini, sebenarnya yang untuk kita masak, ibu-ibu untuk masak, misalnya jahe, lengkuas, kunyit, serai, itu sebenarnya wajib. Itu wajib. Daun salam, ya, daun pandan, itu wajib untuk ditanam di halaman rumah. Ya. Mungkin nggak harus di depan rumah, bisa juga di halaman belakang. Pokoknya di halaman rumah ya. Kenapa? Jahe Pak ya, jahe sebagai bumbu masak juga itu manfaatnya untuk anti-inflamasi, untuk penurun darah, kemudian untuk kesehatan jantung, untuk antioksidan. Nah, kemudian kunyit juga untuk peradangan, sebagai antibakteri, itu sebagai menu-menu sebagai bumbu-bumbu masakan. Tapi itu juga berefek untuk kesehatan. Benar. Yang kedua itu kelor Pak. Tanamlah kelor. Kenapa harus menanam kelor di perkarangan? Karena begini Pak, kelor itu mudah teroksidasi tanaman. Jadi dia harus dipetik, setelah dipetik diolah itu 4 jam, nggak boleh lebih dari 4 jam. Oh gitu ya, nggak boleh lama ya. Karena kalau lebih dari 4 jam, kadar gizi yang ada di dalam daun kelor itu hilang. Oh ya, artinya gini, kenapa harus ditanam di halaman? Karena ketika kita akan mengkonsumsi ya, konsumsi tanaman tersebut langsung petik langsung dikonsumsi. Masih segar ya. Jadi misalnya kita beli sore-sore kita petik, dipakai pagi hari, itu manfaat gizinya kurang. Oh gitu. Itu ya, jadi wajib. Itu sobat sehat ya, kenapa ini menjadi wajib tanaman kelor ini, dan kenapa juga harus tadi laos ya, itu harus di samping memang manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari ya, memasak-masak, apalagi untuk bumbu masak juga untuk kesehatan, dan ada juga manfaatnya untuk kesehatan gitu ya. Tanaman itu harus penting. Ayo mulai sekarang ya kita tanam. Itu dulu aja. Yang itu dulu yang harus wajib ada di lingkungan kita. Itu juga mudah nanamnya. Begitu ditanam, dikeper ke bawah, hidup. Diletakkan saja. Gitu ya. Kelor juga tancepin aja. Hidup. Begitu mudahnya ketika asal mau. Karena menjaga itu lebih penting kesehatan daripada kita sudah mungkin Bu Imelda, kita sudah tahu nih, kita sudah melewati ini tahun kedua nih kita pandemi COVID-19. Ini sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Apakah sudah ketahui banyak sekali obat-obat tradisional? Kira-kira nih apa sih yang menjadi peran ya? Berperankah obat tradisional ini di masa pandemi? Tadi mungkin ada sedikit saya ambil Pak ya, waktu awal kata saya pertama tidak ditoleh. Iya. Saya sudah teriak, obat tradisional. Nah, masih tidak ada yang ngubris Pak ya. Benar. Tapi begitu pandemi nggak dipanggil pada dekat.
Nah, kemarin alhamdulillah waktu pandemi, awal-awal pandemi sebelum terkenal empon-empon, kami sudah bikin empon-empon, Pak. Untuk ini ya, Untuk pandemi. Nah, empon-empon yang kami bikin itu terdiri dari 11 rempah-rempah yang semuanya untuk kesehatan paru, untuk peningkatan daya tahan tubuh. Itu Pak, 11 rempah-rempah nggak apa digabungin. Kata orang, oh nanti kebanyakan, dosisnya kebanyakan, nggak apa-apa. Itu ada jumlahnya tidak boleh lebih dari 30. Ini kan cuma 11. 11 empon-empon. Kemudian kami buat videonya Pak ya, biar bisa diterapkan di masyarakat secara mandiri, bisa diolah secara mandiri oleh masyarakat. Dengan dosis yang tepat, guna Ya, yang tepat ya. bikin dengan videonya kami. Oh. Tapi mungkin Pak rumit bikinnya. Jadi kemudian kami cari bahan apa saja sih yang bisa digunakan untuk masa pandemi waktu itu. Nah, kemudian heboh dengan sungkai. Kemudian kami cari literasi, kami cari jurnal. Ternyata sungkai memang dari zaman dulu digunakan nenek moyang kita. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, untuk penyakit malaria, untuk penyakit cacingan, untuk batuk yang menahun. Kemudian kami olah daun sungkai itu jadi bubuk, Pak. Kenapa kami olah jadi bubuk? Karena waktu itu orang masuki ke kantong asoy, ke itu warnanya sudah layu. Benar. Nah, kami olah ini, kami melakukan berapa kali pengolahan agar bentuknya dan nilai gizinya tidak, nilai zat kimia yang ada di dalamnya tidak berkurang. Kami bikin bermanfaat. Dan alhamdulillah ini semua Pak disupport penuh oleh Pak Kadinkes, Pak Asmi. Iya. Ya. Kita acungi jempol juga nih Pak untuk Pak Dinas Musi Banyuasin ini, Pak Dr. Azmi Darismansa, karena saya sudah merasakan nih untuk obat-obat tradisional ini untuk Ibu Imelda ya, program dari obat tradisional ini beliau sangat mensupport sekali mensupport penuh, Pak. Kita cukup anjurkan. Ini pertama dia kenalkan dulu obat ini kepada teman-temannya Pak Kajari waktu itu, kemudian kepala UPD yang lain, dan dari kepala itu mungkin merasakan daya tahan tubuhnya meningkat, kemudian proses penyembuhan juga lebih cepat begitu. Jadi alhamdulillah dari mulut ke mulut waktu itu kami pernah sampai 22 kilo per hari. Mantap ya. Daun sungkai sampai kewalahan herbalis di kecamatan. Kami kan mengolahnya dari kecamatan. Kami cuma bantu packaging aja. Untuk mengolah, tapi sudah kami ajari bagaimana cara pengolahan sungkai yang baik dan bagus. benar ya. Ya, bahkan di sini juga saya akan mengucapkan terima kasih juga untuk Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin, Pak disupport penuh oleh Pak Asmi. Semenjak beliau jadi obat tradisional di Dinas Kabupaten Musi Banyuasin, program obat tradisional di Kabupaten Musi Banyuasin ini menjadi tren ya, menjadi trending banget, dan kita sudah mempunyai banyak brand merek tentang obat tradisional ya, seperti Ibu Imelda tadi jelaskan bahwa ada beberapa produk ya yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman dan termasuk yang mengkoordinatornya Ibu Imelda STMKes ini. Mungkin boleh nanti Ibu diperkenalkan obat-obat apa nih, sepertinya sudah banyak kita lihat nih. Kawan-kawan sudah pengen tahu apa sih yang di depan itu Bu. Tolong jelasin Bu, manfaatnya apa sih?